Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan kitab Minal Kuburi Ilal Jannah aw Ilan Nar oleh penulis Abdullah bin Ahmad Al-Alaf Al-Ghamidi. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda kematian husnul khatimah dan siapa-siapa saja yang diberi Allah kesyahidan dan menempatkan kedudukan sebagai syuhada. Ada berbagai tanda di mana seseorang dapat dikatakan bahwa ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat menjelang kematiannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Akhrajahu al-Hakim wa ghairuhu bisanadin hasanin an Mu'adz. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya dengan sanad hasan dari jalur Mu'adz. Meninggal dunia dalam keadaan kening berkeringat. Ini berdasarkan hadis dari Buraidah bin Al-Khasib radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika itu ia Buraidah berada di Khurasan, maka ketika ia mengunjungi saudaranya yang sedang sakit sekarat, ia mendapati saudaranya meninggal dunia saat itu. Dalam keadaan kening mengeluarkan keringat, melihat hal itu, maka ia bertakbir, Allahu Akbar. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mautul mu'minin bi'irkil jabin. Sesungguhnya matinya seorang mukmin itu dengan mengeluarkan peluh di kening. Hadis riwayat Ahmad. Meninggal pada malam Jumat atau siangnya, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Mati syahid di medan peperangan, ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang meminta kepada Allah agar diberi kesyahidan dengan jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan menempatkannya pada kedudukan para syuhada walaupun ia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Mati di jalan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah lah yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu keadaannya, niscaya umatku yang mati syahid amatlah sedikit. Para sahabat bertanya, kalau begitu siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia adalah syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah, maka ia adalah syahid.
Barang siapa yang mati karena taun atau wabah penyakit, maka ia adalah syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia adalah syahid. Dan barang siapa yang mati karena tenggelam, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Mati karena taun, wabah penyakit, diriwayatkan dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik bertanya kepadaku, apa yang menyebabkan Yahya bin Abu Umrah meninggal dunia? Aku menjawab, karena taun. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang mati karena taun adalah syahid. Hadis riwayat Bukhari. Mati karena sakit perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. Mati karena tenggelam, mati karena tertimpa reruntuhan. Ini berdasarkan hadis yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syuhada itu ada 5 golongan. Pertama, orang yang mati karena wabah penyakit. Kedua, orang yang mati karena sakit perut. Ketiga, orang yang mati karena tenggelam. 4, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan kelima, orang yang mati di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Matinya seorang wanita karena melahirkan anak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Abdullah bin Ruahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian siapakah syuhada dari umatku? Para sahabat menjawab, seorang muslim yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau hanya itu, para syuhada dari umatku sangat sedikit. Ketahuilah, muslim yang mati terbunuh di medan jihad adalah syahid. Yang mati karena taun adalah syahid. Dan seorang perempuan yang mati ketika bersalin adalah syahid. Anaknya yang menariknya dengan tali pusarnya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Mati terbakar. Mati karena sakit radang selaput dada. Banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang hal ini, sedangkan yang paling masyhur adalah dari Jabir bin Atik yang diriwayatkan secara marfu. Para syuhada itu ada 7. Selain terbunuh di jalan Allah, pertama, orang yang mati karena penyakit taun adalah syahid. Kedua, orang yang mati karena tenggelam adalah syahid. Ketiga, orang yang mati karena radang selaput dada adalah syahid. Keempat, orang yang mati karena sakit perut adalah syahid. Kelima, orang yang mati terbakar adalah syahid. Keenam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan atau longsor adalah syahid. Dan ketujuh, perempuan yang mati pada saat mengandung adalah syahid. Hadis riwayat Imam Malik, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Mati karena penyakit TBC. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mati terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Perempuan yang mati ketika melahirkan adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Orang yang mati tenggelam adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit TBC adalah syahid. Dan orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Mati karena mempertahankan harta dari perampokan. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati karena mempertahankan hartanya. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang memerangi seseorang dengan maksud ingin mengambil kembali hartanya yang dirampasnya,
lalu ia terbunuh, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Bukhari. Mati dalam membela agama, mati dalam membela jiwa. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi, barang siapa yang mati terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang mati terbunuh karena mempertahankan darah jiwanya, maka ia syahid. Hadis riwayat Ahmad. Mati karena melakukan ribat di jalan Allah. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi, melakukan ribat berjaga-jaga di jalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada puasa selama sebulan penuh dengan mengerjakan sholat malam pada malam harinya. Jika ia mati, maka akan mengalirlah kepadanya pahala amal yang dilakukan, dan kenikmatan pun selalu diberikan kepadanya. Serta dia akan terbebas dari dua fitnah kubur, yaitu pertanyaan dan siksa kubur. Hadis riwayat Muslim. Mati saat melakukan amal soleh. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan di akhir hidupnya ia mengucapkannya, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan puasa seharian karena mengharapkan keridhaan Allah, dan di akhir hidupnya ia sedang mengerjakannya, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan ia mengakhiri hidupnya dengannya sedekah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Demikian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.